Jumpa lagi pada hari ini dengan pembelajaran tematik kelas 6A, tema 1 subtema 3, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan persamaan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, dapat membuat laporan hasil perkembangbiakan. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan baik hewan maupun perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini sebelum kita mencari apa persamaan kedua makhluk hidup tersebut dalam hal perkembangbiakannya, kita akan sedikit mengulas materi pada pertemuan yang lalu. Kita akan lihat perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan. Hewan ada dua cara perkembangbiakan, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Bagaimana dengan perkembangbiakan tumbuhan? Begitu juga dengan tumbuhan. Ada dua cara perkembangbiakan. Yang pertama adalah secara generatif atau secara kawin. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Jadi persamaan yang pertama adalah baik hewan dan tumbuhan mempunyai dua cara perkembangbiakan, yaitu generatif dan vegetatif. Anak-anak, perkembangbiakan generatif kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu, atau perkembangbiakan secara kawin. Pada hewan, kita lihat bersama, masih ingat perkembangbiakan generatif pada hewan? Diawali dengan terjadinya pembuahan. Apa itu pembuahan? Masih ingat? Yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada hewan. Maka dalam perkembangbiakan generatif pada hewan, hewan memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan, tumbuhan juga memiliki cara perkembangbiakan secara generatif. Kalau pada hewan diawali dengan pembuahan, pada tumbuhan diawali dengan terjadinya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah bertemunya sama dengan pembuahan pada hewan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau disebut dengan serbuk sari di atas kepala putik atau sel kelamin betina pada tumbuhan. Maka dalam perkembangbiakan generatif tumbuhan, tumbuhan juga harus memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi, persamaan yang kedua adalah bahwa perkembangbiakan generatif pada hewan dan tumbuhan harus memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Masih ingat perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Pada hewan, perkembangbiakan vegetatif pada hewan, masih ingat ya Nana ya, apa saja? Ada tunas, fragmentasi, dan membelah diri.
Sedangkan perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif ada dua cara. Yang pertama adalah secara alami, yaitu dengan tunas, tunas adventif, umbi akar, umbi batang, rizoma, gerage, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan ada cangkok, stek, okulasi, enten, merunduk, dan kultur jaringan. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, maka persamaan perkembangbiakan vegetatif pada hewan dan tumbuhan adalah pada hewan perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas. Pada tumbuhan juga ada perkembangbiakan dengan tunas. Maka persamaannya adalah perkembangbiakan dengan tunas. Itulah tadi anak-anak persamaan perkembangbiakan antara hewan dan tumbuhan. Kita akan simpulkan persamaannya adalah yang pertama, tumbuhan dan hewan mengalami perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Dalam perkembangbiakan generatif, hewan dan tumbuhan mempunyai sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan dan hewan juga berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan tunas. Itulah tadi anak-anak persamaan antara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas materi hari ini? Ibu yakin kalian pasti sudah mengerti dan sudah jelas untuk persamaan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Demikian anak-anak materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. Sampai jumpa untuk materi pembelajaran berikutnya.